Halo semua anak-anak, apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar walaupun belajar di rumah ya. Untuk kali ini dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam yang disingkat dengan IPA. Pada materi ini yaitu temanya tetap bersyukur atas keberagaman. Di pembelajaran IPA ini kita akan kembali belajar tentang pemantulan bunyi. Apa kira-kira pemantulan bunyi itu dan seperti apa ya anak-anak? Mari kita perhatikan dalam video ini. Nah, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Contohnya batu, besi, seng, atau kaca. Hukum pemantulan bunyi sama seperti hukum pemantulan cahaya. Seperti berikut ya penjelasannya. Yang pertama, bahwasannya bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Berikutnya, pemantulan bunyi. Nah, sebagai berikut ini, pemantulan bunyi itu antara lain yang pertama gaung. Gaung atau keredam adalah pemantulan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga terdengar kurang jelas. Contoh, gaung adalah ketika kamu berada di ruang yang sempit. Apa yang kamu ucapkan tidak terdengar jelas karena terganggu bunyi pantul. Itu adalah contohnya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai bergema. Nah, seperti itu ya. Jadi bunyi pantul ini terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh, dengan si sumber bunyi. Lalu contoh gema ini adalah ketika kita berteriak di mulut gua. Nah, setelah beberapa saat pasti terdengar kembali suara teriakan kita. Nah, begitu dia. Jadi artinya bunyi tadi atau suara kita tadi bergema. Yang pertama tadi yaitu gaung. Itu ibu sudah berikan contohnya seperti ketika kita berada di ruang yang sempit. Jadi suara kita itu tidak begitu jelas terdengar. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang memiliki permukaan lunak seperti gabus, busa, kapas, karpet, kertas, kain, goni, wol, dan juga spons. Bunyi akan terserap jika gelombang suara mengenai benda-benda lunak tersebut. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Jadi peredam bunyi biasanya dipasang di mana anak-anak? Iya, di gedung bioskop, kemudian di studio, dan gedung pertemuan agar bunyi atau suara terdengar jernih dan jelas. Jadi apabila anak-anak pernah menonton bioskop atau pernah ke studio, pasti suara yang anak-anak dengar di studio tersebut atau di bioskop itu filmnya yang anak-anak ibu tonton pasti terdengar jelas kan? Karena apa? Iya, di ruangan tersebut adanya peredam bunyi. Jadi bunyinya itu hanya fokus di ruangan tersebut saja. Lalu apa tadi contoh-contohnya? Ibu sudah jelaskan. Contoh-contoh peredam bunyi itu yaitu permukaan lunak. Jadi sekarang anak-anak sudah mengerti ya apa itu pemantulan bunyi dan bagaimana pemantulan bunyi tersebut dan penyerapan bunyi. Cukup sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya anak-anak tetap semangat. Terima kasih.